Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Meti Andriani, yang kedua Didit Tritamtomo, yang ketiga Lisa Ambarwati. Kami akan menjelaskan yang bertema pembagian hadis berdasarkan aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Pengertian dari hadis mutawatir. Mutawatir berasal dari kata al-mutatabi yang artinya yang datang kemudian, beriringan atau beruntun. Secara istilah, hadis mutawatir adalah suatu hadis yang bersifat indrawi, didengar atau dilihat, yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang mencapai maksimal di seluruh tingkatan sanad dan menurut tradisi mustahil mereka berdusta. Berdasarkan definisi tersebut, ada 4 kriteria hadis mutawatir, yaitu sebagai berikut. 1. Diriwayatkan oleh orang banyak. 2. Adanya jumlah banyak pada seluruh tingkatan sanad. 3. Mustahil bersepakatan bohong. Yang keempat, sandaran berita itu pada panca indera. Selain di atas, hadis mutawatir juga memiliki syarat-syarat, yaitu hadis itu diperoleh dari Nabi atas dasar panca indera yang yakin. Maksudnya bahwa perawi dalam memperoleh hadis mutawatir haruslah benar-benar dari hasil pendengar atau penglihatan sendiri. Bilangan perawinya dilihat dari segi banyaknya telah mencapai jumlah yang menurut adat mustahil mereka bersepakatan terlebih dahulu untuk berdusta. Selanjutnya yaitu keadaan hadis mutawatir. Menurut muhaddisin, hadis mutawatir memberikan kaidah ilmu daruri, yakni keharusan untuk menerima sesuatu yang diberikan oleh hadis mutawatir secara bulat, karena ia membawa keyakinan yang kot atau absolut mutlak. Diyakini bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar bersabda dan mengerjakan sesuatu yang diriwayatkan oleh perawi mutawatir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian terhadap hadis-hadis mutawatir tentang keadilan kedaulataannya tidak diperlukan karena kuantitas dan kualitas rawi-rawinya telah mencapai ketentuan yang tidak menjamin untuk tidak bersepakatan berdusta. Oleh karena itu, setiap muslim selayaknya meminta dan mengamalkan semua hadis mutawatir dalam setiap amal ibadah dan sholat sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu kedudukan hadis mutawatir. Telah diketahui secara umum bahwa hadis Nabi itu tidak dalam satu tingkatan kedudukan karena perbedaan kekuatan sanadnya. Hadis itu bertingkat-tingkat kekuatan sanadnya. Karena itu perlu kita perhatikan kedudukan, tingkatan, dan bagaimana pendapat ulama mujtahidin tentang boleh tidaknya berhujjah atau menggunakan dalil hadis-hadis tersebut. Mayoritas ulama salaf membagi hadis dari segi bilangan rawinya menjadi 3, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Dari segi pertalian sanad, mereka membagi hadis-hadis ke dalam 4 tingkat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hadis-hadis mutawatir, kedua hadis-hadis masyhur atau hadis-hadis mustafiyah, ketiga hadis-hadis ahad yang bersambung-sambung sanadnya, keempat hadis-hadis yang dalam rangkaian sanad yang gugur tidak bersambung-sambung, yakni hadis mursal, munqati, dan sebagainya. Dengan demikian mereka sepakat bahwa hadis mutawatir menduduki tempat teratas dari hadis-hadis yang lain dan memberikan kesimpulan bahwa hadis mutawatir memberikan dampak kepada ilmu daruri, yakni keharusan untuk meminta bulat-bulat sesuatu yang diberikan hadis mutawatir hingga membawa kepada keyakinan yang kot atau yang pasti. Untuk selanjutnya yaitu pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir terdiri dari 2 macam, yaitu hadis lafzi dan hadis maknawi. Mutawatir lafzi artinya secara lafaz. Jadi mutawatir lafzi itu ialah mutawatir yang lafaz hadisnya sama atau hampir bersamaan, atau hadis mutawatir yang berkaitan dengan perkataan Nabi. Artinya perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh orang banyak. Yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Maknawi artinya secara makna. Mutawatir maknawi ialah mutawatir pada
Hadis ahad. Definisi ahad menurut bahasa adalah bentuk jamak dari ahada. Hadis ahad berarti yang diriwayatkan oleh seorang rawi. B. Hukum hadis ahad. Hadis mutawir memfaidahkan pengetahuan najhari, artinya pengetahuan yang membutuhkan pembahasan dan penelitian tentang kebenarannya. Menurut Anjaz al-Kutabi, mengamalkan hadis ahad adalah wajib, hanya saja perbedaannya dengan mutawir adalah mengingkari hadis ahad dikategorikan kufur. C. Pembagian hadis ahad. Hadis ahad dilihat dari segi jumlah rawinya terbagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Hadis mansur, 2. Hadis aziz, 3. Hadis gharib. Penjelasan pembagian hadis ahad. Yang pertama, hadis mansur. Mansur menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata syahara yang berarti jelas, nampak, terkenal. Sedangkan hadis mansur menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam setiap tabaqahnya, tetapi jumlah tersebut tidak sampai pada jumlah rawi hadis mutawir. Yang kedua, hadis aziz. Dilihat dari segi bahasa, aziz merupakan bentuk sifat musyabahat dari kata azaz yauzu yang berarti sedikit atau langka. Sedangkan menurut istilah, hadis aziz adalah sebagai berikut. Hadis yang perawi dalam tiap tabaqah sanadnya tidak kurang dari 2 orang. Yang ketiga, hadis gharib. Secara bahasa, gharib merupakan sifat musyabat dari kata goroba yang berarti menyendiri. Sedangkan hadis gharib menurut istilah adalah sebagai berikut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dalam tiap tabaqah sanadnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tahrij dan i'tibar sanad hadis. Pengertian i'tibar dan tahrij as-sanad. Dalam istilah ilmu hadis, i'tibar as-sanad didefinisikan sebagai menyertakan jalur atau sanad-sanad hadis tertentu yang tampak hanya diketahui satu rawi saja, agar diketahui apakah ada rawi lainnya dalam riwayat hadis tersebut, baik ia meriwayatkan secara lafzi atau maknawi dalam jalur itu sendiri atau jalur sahabat yang lain, ataukah tidak ditemukan sama sekali dalam riwayat tersebut jalur lain yang meriwayatkan baik secara lafzi maupun maknawi. I'tibar adalah metode untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas hadis dari literatur hadis. Tahrij secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata kharaja yahriju takhrijan. Dalam kamus Al-Munfid fil Al-Lughah disebutkan tahrij adalah menjadikan sesuatu yang keluar dari sesuatu tempat atau menjelaskan suatu masalah. Adapun faidah dan manfaat tahrij al-hadis, yaitu diantaranya dapat dipetik oleh yang melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui referensi beberapa buku hadis. Yang kedua, menghimpun sejumlah sanad hadis. Yang ketiga, mengetahui keadaan sanad yang bersambung atau mutasil dan yang terputus atau munqati, dan mengetahui kadar kemampuan perawi dalam mengingat hadis serta kejujuran dalam periwayatannya. Yang keempat, mengetahui status suatu hadis. Yang kelima, meningkatkan suatu hadis yang dhaif menjadi hasan li ghairihi karena adanya dukungan sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. Yang keenam, mengetahui bagaimana para imam hadis menilai kualitas suatu hadis dan bagaimana kritikan yang disampaikan. Poin B. Teknik pembuatan sanad hadis. Tujuan dari al-i'tibar as-sanad adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya pendukung atau corroboration baik yang berstatus mutabi atau syahid. Untuk pembuatan skema sanad ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama, proses penyusunan diawali dari muharrij hingga Nabi SAW. Yang kedua, setiap tingkatan diberi kode. Yang ketiga, pembuatan skema diawali secara tunggal, baru dilakukan penggabungan.
Yang keempat, pembuatan jalur seluruh sanad secara jelas atau garisnya jelas. Yang kelima, nama-nama riwayat dalam keseluruhan jalur sanad harus cermat. Yang keenam, sihot tahamul wa ada al-hadis ditempatkan di sebelah garis. Yang ketujuh, dilakukan pengecekan ulang setelah selesai penyusunan. Yang poin C, tahapan kegiatan tahrij al-hadis. Pertama, teks hadis yang diteliti baik diambil dari kitab edit seperti Bulughul Maram, teks matannya saja yang diketahui. Dengan kemampuan dasar yang dimiliki tahrij al-hadis yang diambil dari berbagai kitab kamus, ensiklopedi hadis, dan lain-lain, seperti kitab-kitab yang dijadikan sebagai sarana dalam kegiatan tahrij al-hadis. Ketiga, tahrij al-hadis al-am. Keempat, tahrij al-hadis al-ij. Poin D. Contoh praktik kegiatan tahrij al-hadis. Lafadz hadis. Kajian ini difokuskan pada hadis pelarangan membaca Al-Quran bagi orang junub dan haid. Sebelum melakukan tahrij, terlebih dahulu pembahasan ini diawali dengan mencari hadis tersebut dalam kitab fikih, yaitu Syuja' al-Fadl, Iqna fi hal al-Fadhi Abi Syuja', karya Muhammad al-Syarbani. Setelah penulis mengkaji kitab Al-Iqna karya Muhammad Asy-Syarbani tersebut, penulis menemukan hadis yang dimaksud terdapat pada dua tempat, yaitu dengan bunyi li hadisin Tirmidzi wa ghairihi ila yaqra'u junuba wala haidha syai'an minal Qur'an. Artinya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya, tidak diperbolehkan bagi orang junub dan perempuan yang haid untuk membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Di halaman yang lain, hadis tersebut juga disebutkan dengan redaksi yang sama persis, yaitu li hadisin Tirmidzi wa ghairihi ila yaqra ad-junuba wala haidha syai'an minal Qur'an. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.